Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amal ba'd. Yang saya muliakan Bapak Ustadz Khalid Saifullah dan Bapak Dr. Ja'far dan yang lain-lain pengurus MTA, dan yang saya cintai para jamaah MTA yang pada pagi hari ini hadir. Saya sangat berbahagia berhadapan dengan ibu-ibu yang sedemikian banyaknya, karena ibu-ibu itu adalah tiang rumah tangga, tiang bangsa sebetulnya. Karena dari rumah tangga ini kita membentuk satu bangsa yang kita banggakan, yaitu bangsa Indonesia. Saya perkenalkan dulu, saya Ibu Siti Fadilah Supari. Dulu pernah menjadi Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dan saya sudah beberapa kali diundang ke sini untuk memberikan suatu bimbingan kesehatan, karena kesehatan itu juga sangat penting untuk kita beribadah. Jadi saya pengen umat Islam itu sehat dan kuat, dan kita itu adalah rombongan yang paling banyak di negeri ini. Jadi sebetulnya negara ini punya kita gitu, karena kita lebih dari 80%. Nah, untuk itu kita harus sehat semua, pintar semua begitu, dan mudah-mudahan melalui MTA ini keinginan itu akan terwujud. Ibu-ibu, waktu saya terakhir ke sini dulu, saya cerita tentang Wolbachia. Wolbachia itu adalah rekayasa pada nyamuk Aedes aegypti yang konon menyebabkan bentar ya, mestinya saya siapkan dari tadi, lupa malah. Aedes aegypti itu adalah nyamuk yang membawa virus demam berdarah. Kebetulan saja Bapak Ustadz yang mulia tadi itu barusan sembuh. Beliau barusan sembuh dan baru recovery dari demam berdarah. Nah, ibu-ibu, demam berdarah sekarang itu sangat berbeda dengan zaman dahulu. Nah, apakah itu ada hubungannya dengan Wolbachia apa tidak? Nanti kita ceritakan ya. Nah, kalau dulu yang terkena itu anak-anak kecil, anak-anak balita yang main-main, karena nyamuk Aedes aegypti itu hanya pada pagi hari sampai sore hari. Kalau malam udah berbeda lagi yang jaga. Nah, nyamuknya udah tidur, nyamuk yang membawa demam berdarah. Nah, sekarang ini yang terkena justru yang dewasa sampai lansia. Jadi kira-kira umur yang paling banyak kira-kira umur 30 sampai 45 tahun yang paling banyak. Dan juga umur 17 sampai 30. Jadi ini suatu hal yang sangat berbeda karakternya dengan demam berdarah yang dahulu. Makanya ini sangat perlu kita tekankan di sini bagaimana kita bisa menghindari. Nah, bolehlah kita minta slide-nya Bapak siapa ini ya? Pak Tekno. Nah, apa itu demam berdarah? Dengue itu demam berdarah. Jadi demam berdarah itu sebetulnya adalah infeksi virus yang ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi. Jadi nyamuk itu yang terbang kemudian hinggap di tangan bapak-bapak dan ibu-ibu, itu sebelum dia nyedot darah, karena dia harus hidup dengan darah Anda. Begitu disedot, maka dia otomatis mengeluarkan virusnya. Jadi yang menularkan dia. Maka kalau ada orang sakit, dia nyedot virus dari orang yang sakit
dan ditularkan pada yang tidak sakit. Nah, orang yang tidak sakit sebelum dia panas itu 2 hari darahnya sudah penuh dengan virus itu. Nah, virus itu bisa terbang kira-kira 400 meter. Beberapa waktu yang lalu ada program dari pemerintah yang namanya telur Wolbachia diselipin di dalam nyamuk. Telur itu sebetulnya adalah bakteri yang berasal dari lalat. Diselipin, katanya bisa menurunkan insiden dari demam berdarah. Tetapi ternyata terbukti di Singapura tambah 400% naik, di Sri Lanka juga begitu, sehingga mereka putus dari program itu. Nah, terus di Indonesia waktu itu dipaksakan. Tapi saya berkuar-kuar untuk mengingatkan para masyarakat. Masyarakat harus bisa menolak. Kalau masyarakat diam saja, ya sudah ditebarin. Seperti di Semarang, saya nggak tahu menau, sudah disebarin 150 nyamuk yang diberikan telur Wolbachia. Yang menyebarkan adalah ibu-ibu kita sendiri yang mestinya pasti tidak tahu. Jadi diberikan satu ember kecil-kecil yang isinya telur, dan telur itu kemudian menjadi nyamuk, nyamuknya terbang menggigit anaknya sendiri. Nah, itu ibu-ibu karena nggak tahu, mereka mau. Dan akhirnya setelah mereka pada tahu, mereka menolak. Tetapi di Semarang sudah terlanjur. Semarang dan Jogja sudah terlanjur, bahkan Jogja menjadi pusatnya. Jadi Solo ya, kalau Solo kena, yaitu pantas karena dekat Semarang dan dekat Jogja. Nah, di dunia, slide berikutnya Pak Tekno, di dunia itu ternyata semua terkena. Kenapa mereka senang sekali dengan nyamuk? Karena ternyata nyamuk bisa terbang kemana-mana, bisa dititipin sesuatu untuk dimasukkan pada kita. Nah, ternyata di dunia itu separuh dari populasinya itu berisiko untuk menderita demam berdarah. Dengan perkiraan kira-kira 400 juta di antara 3,2 miliar manusia. Karena di dunia cuman di daerah yang tropis maupun subtropis. Nah, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia tahun 2022 itu naik pesat tinggi sekali sampai 143.000. Tahun 2003 malah turun. Slide Pak Tino, Pak Tekno. Nah, ini anehnya kalau kita lihat grafik yang di bawah, ya, itu kan ada peningkatan pada tahun 2022. Di tahun 2022 itulah Menteri Kesehatan membuat SK untuk menyebar Wolbachia. Jadi meningkat, ini meningkat, maka harus ada Wolbachia. Akhirnya Wolbachia disebar-sebarin di Bandung, di Jakarta Barat, di Semarang, di Bontang, di Kupang. Itu tahun 2002 begitu sangat meningkat. Itu yang gambar yang pojok ini. Jadi kok seperti ada hubungan gitu. Jadi supaya menterinya bikin SK untuk nyebar Wolbachia, demam berdarahnya dinaikin. Nah, sekarang ini setelah disebar Wolbachia, sekarang ini tahun 2024, di mana-mana demam berdarah naik dengan pesat. Saya nggak tahu apa yang mereka siapkan. Mungkin akan dijual vaksin yang baru. Itu udah otomatis. Kalau penyakit tiba-tiba merebak sampai menakutkan, di mana-mana ada dan sangat menakutkan, nah itu biasanya akan ada yang dijual. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu harus apal itu. Untuk itu kita jangan terseret dalam nurut aja gitu. Kita harus bisa
bertahan, kita harus bisa menjaga diri kita masing-masing dari bencana kesehatan. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain ataupun bahkan pemerintah. Ibu-ibu dan bapak-bapak sebagai jamaah MTA harus menjadi orang yang kuat, orang yang bisa melindungi diri sendiri. Maka di MTA ini ada khusus pengkajian tentang kesehatan di bawah Pak Dr. Ja'far. Itu untuk menjaga kesehatan umat dan terutama adalah untuk jamaah MTA. Jangan sampai ketinggalan pengetahuan dan sebagainya. Apa sih yang menyebabkan demam berdarah itu kemudian tinggi gitu? Nah, itu ada beberapa hal yang berkaitan dengan alam. Slide, Kak Tigno. Misalkan suhu udara yang seperti kemarin-kemarin ini. Kemudian curah hujan dan kelembapan yang berada di lingkungan kita. Dan yang nomor 3, El Nino. Nah, ini yang dipakai Menteri Kesehatan karena takut dibilang tidak berhasil untuk mengendalikan demam berdarah. Mereka mengatakan ya itu salahnya El Nino, lubung angin kok disalahkan ya. Dan angin kan tidak punya KTP ya, katakan ya, boleh-boleh saja. Nah itu inilah yang dituduh sebagai penyebab demam berdarah itu kembali merebak. Nah, kira-kira seperti apa sih demam berdarah itu? Ini saya tunjukkan gejala-gejalanya yang yang klasik, yang dulu pada anak-anak, tapi sekarang pada dewasa, sehingga banyak kita kecolongan karena tidak darah. Barangkali sebulan yang lalu saya kehilangan keponakan saya berumur 37 tahun, anak yang sukses, anak yang sangat baik sekali, 35 sudah doktor, dan kemudian karirnya bagus sekali. Dia panas, makan Panadol, panasnya turun. Mual-mual, dikirainnya sakit mah, makan obat mah. Akhirnya muntah-muntah. Setelah muntah-muntah, lemes sekali, dan diperiksa ternyata trombositnya tinggal 58.000. Kemudian masuk ICU untuk dibetulkan trombositnya, malah turun menjadi 4.000, dan kemudian besok paginya sudah tidak ada, meninggal dalam 4 hari saja. Dokternya pun masih belum ini sakit apa, tapi ternyata laboratoriumnya menunjukkan kalau dia demam berdarah. Jadi perjalanan penyakitnya sangat berbeda dengan zaman dahulu. Nah ini slide Pak Tekno. Nah ini ada demam berdarah biasa. Kalau demam berdarah biasa kadang-kadang bapak-bapak dan ibu-ibu tidak merasa, cuman panas-panas, batuk-batuk seperti flu saja biasa. Waduh, nggak jelas ya gambarnya. Nggak apa-apa, saya bacain. Itu yang abu-abu itu demam berdarah biasa. Nah, itu demam tinggi. Kalau demam boleh ada kasih Panadol, jangan aspirin ya. Kemudian sakit kepala banget. Nah, boleh ditanya sama Bapak Ustadz Khalid yang sudah merasakan. Jadi lemes sekali ya Pak ya. Lemes, sakit kepala parah, sakit di belakang mata, nyeri otot dan sendi, dan kemudian mual-mual, muntah, dan biasanya belum muntah-muntah banget. Kemudian ada kelenjar bengkak dan ada ruam-ruam perdarahan. Nah ini sekarang tidak nampak, ruam-ruamnya nggak nampak, kelenjar bengkak juga nggak nampak. Cuman seperti flu biasa, seperti masuk angin, lemes banget. Kalau Anda panas, cepat-cepatlah tahu panasnya karena apa. Mudah-mudahan Pak Dr. Ja'far nanti mempunyai sistem bagaimana segera supaya tahu ada demam berdarah apa tidak. Karena biasanya kalau terlambat, nah itu jauh lebih parah daripada yang tidak terlambat. Dan kalau yang berat, itu perutnya sakit banget perut. Kemudian muntahnya
banyak dan terus menerus. Napasnya cepat. Biasanya ada perdarahan di gusi atau hidung, lelah dan gelisah. Nah ini yang nggak ada di yang ringan. Kalau yang ringan nggak gelisah, seperti flu biasa begitu. Tapi kalau yang berat itu gelisah.